Kita mulai start dari pos 4 untuk melanjutkan perjalanan ke puncak itu jam setengah tiga. Yang rombongan depan saya persis itu istirahat. Nah, istirahat itu ada percabangan. Ya, dia nutupin jalur yang benar. Akhirnya saya ngambil, oh ini yang belok. Kita salah jalur. Sebenarnya jalur air, jalurnya ya agak sambil kadang jalan jongkok, kadang manjat batuan gitu. Sebenarnya pas di tengah-tengah itu teman saya itu sempat tanya, Mas Ude, ini bener nggak nih jalurnya? Udah bang, bener, tenang aja, karena saya nggak mau yang lain panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromet? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromet Ngrom Yah Medeni. Sedulur Gromet, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi sedulur Gromet yang sudah menyaksikan video-video kita. Tak lupa pula juga saya ingin mengucapkan kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah Medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Baik, seperti biasa, akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah Medeni atau kisah menariknya di sini. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Mas Oce. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Nih saya manggilnya Mas atau Pak nih? Saenake. Mas boleh, Pak ya, boleh. Mas aja biar Mas aja biar kelihatan muda. Iya. Mas Oce ini. Nggih. Katanya habis melakukan pendakian ya Mas? Iya, baru turun kemarin dari Gunung Slamet. Oke, dari Gunung Slamet. Oke. Sedulur Gromet, sebelum Mas Oce berbagi kisah menariknya di sini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, Mas Oce sudah siap berbagi kisah menarik terkait pendakian yang baru-baru ini. Oke, langsung saja Mas Oce diceritakan kisah menariknya terkait pendakiannya di Gunung Slamet ya? Iya, Gunung Slamet. Ya. Monggo. Seperti apa ceritanya? Ya, mungkin untuk teman-teman yang menyukai dunia pendakian gunung, karena sekarang ini itu merupakan aktivitas yang sangat menjamur, yang sangat perlu dipersiapkan sebelum melakukan pendakian adalah persiapan fisik, persiapan peralatan, persiapan mental terkait termasuk dengan etika pendakian. Ya, tentu di lain gunung lain juga peraturannya ya Mas. Untuk beberapa mungkin memang ada yang lain, tapi untuk hal-hal yang prinsipil itu sama ya, hampir sama, seperti jangan meninggalkan apapun kecuali jejak kaki, ya intinya jangan meninggalkan sampah, yang simpelnya seperti itu. Terus untuk ketika kita mau buang air, ya itu harus keluar dari jalur. Kalau buang air besar harus digali dulu lubangnya, terus ditutup supaya tidak terinjak yang lain. Nah, itu kan termasuk salah satu etika. Oke. Untuk pendakian yang baru-baru ini, Mas Oce ini kapan mulai itu? Hari Sabtu kemarin, hari Sabtu tanggal 25. Tanggal 25 kita
melakukan pendakian dari jalur Guci Permadi. Nah, kita dari base camp jam 8:30 naik ojek sampai pos 1. Nah, karena untuk mempersingkat waktu sih ya. Setelah dari pos 1 kita istirahat sebentar, bercanda-bercanda, hai. Jam 10 kurang seperempat mulai start jalan, kurang lebih 1,5 sampai 2 jam sampai pos 2. Istirahat lagi, ngobrol, tak lupa sebatang. Iya, sempat. Karena seperti kata teman saya yang kemarin naik itu, salah satu yang dari Lombok, one cigarette, one energy. Iya. Berarti kalau satu bungkus nambah energinya tambah banyak. Iya. Setelah dari pos 2 kami lanjut ke pos 3. Dari pos 3 istirahat agak lama karena kami makan siang dulu di pos 3. Setelah dari pos 3 kita lanjutkan lagi ke pos 4, di mana kami camp di situ di pos 4. Dan untuk pendakian yang kemarin, karena agar lebih efisien secara waktu dan segala macamnya, kami menggunakan 1 orang porter. Porter sudah duluan, jadi karena kemarin itu pendaki banyak. Kenapa kami memutuskan untuk membawa porter? Karena ada salah satu temen kan perempuan, jadi biar kita masih dapat tempat camp. Nah, karena kalau yang perempuan kebetulan nggak bisa, ya bukan nggak bisa cepat, tapi maksudnya biar lebih nyantai kan jalannya. Jadi sampai tempat, meskipun sampai tempat camp itu sudah sore, karena kita porter udah duluan, kita masih ada tempat untuk mendirikan tenda. Jadi nggak rebutan. Waktu itu Mas Oce rombongan berapa orang? Saya, terus ada 1 temen dari Lombok dan 1 temen lagi dari Depok. 3 orang dan 1 orang porter yang duluan. Itu pas awal pendakian itu dari mulai pos 1 sampai pos berapa tadi? 4. Ada kejadian yang menarik atau? Ya, untuk hari pertama itu masih hal-hal yang wajar-wajar aja lah, aman-aman seperti biasa, papasan dengan banyak pendaki, ya ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, masih wajar, belum ada hal yang istilahnya menarik untuk terus setelah makan malam kami istirahat. Jam 1:30 mulai bangun, 1:30 dini hari, pagi, di hari kedua, jadi minggu dini hari, tanggal 26, 1:30 mulai bangun. Kami persiapan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Hal-hal yang harus dipersiapkan, kami mempersiapkan logistik untuk bekal di jalan, terus air, terus jas hujan, dan headlamp untuk penerangan, terus jas hujan, dan ada 2 hal yang itu selalu saya bawa, tapi saya nggak pernah berharap untuk menggunakannya. Itu apa itu? Medical kit dan survival kit. Ya, itu selalu ada di setiap perjalanan saya, tapi saya nggak pernah berharap untuk menggunakannya. Karena ketika menggunakan berarti ada masalah. Ya, berharapnya semuanya aman, ya, berangkat sampai pulang ya Mas. Tapi kan tetap
segala sesuatu harus dipersiapkan. Kita mulai start dari pos 4 untuk melanjutkan perjalanan ke puncak itu jam setengah tiga subuh. Nah, di situ karena banyak pendaki. Awal masih biasa dari pos 4 menuju ke pos 5 kan. Nanti pos 5 itu batas vegetasi. Setelah pos 5 nanti ke atas sudah nggak ada vegetasi, udah batuan sama pasir. Nah, ini perjalanan dari pos 4 ke pos 5 ini ada yang menarik ya. Karena banyak pendaki yang kebetulan di depan saya ada, terus di belakang rombongan saya juga ada. Kebetulan yang depan itu udah terlalu jauh, terus ada satu rombongan lagi di depan. Nah, di tengah-tengah itu kebetulan yang rombongan depan saya persis itu istirahat. Nah, istirahat itu ada percabangan ya, dia nutupin jalur yang benar. Akhirnya saya ngambil, ini yang belok ini ya. Karena jalurnya tertutup itu ya, saya salah jalur. Sebenarnya belum terlalu jauh, itu saya sudah tahu ini jalurnya salah. Nah, saya mau ngasih tahu teman saya yang 2 orang di belakang. Pas saya nengok ke belakang, lah ternyata rombongan lain yang ikut banyak banget. Banyak banget. Rombongan lain yang di belakang itu ngikut banyak banget. Ada lebih dari 10 orang itu. Nah, saya ngeliatnya kan dari cahaya lampu. Wah, ada 10 orang lebih. Akhirnya saya ambil keputusan, udah terus saja. Kenapa saya ambil keputusan terus? Karena ini nanti jalurnya ketemu dengan jalur yang benar. Dan kenapa tidak saya sampaikan ini kita salah jalur? Karena saya nggak tahu di rombongan yang lain itu karakter orangnya gimana, ataukah ada yang gampang panik atau gimana. Kalau ternyata ada yang gampang panik terus tersesat atau dia wah ini salah ya balik gitu. Terus balik ya, kalau akhirnya nemu jalur yang benar. Kalau enggak kan malah tambah repot. Makanya saya putuskan untuk lanjut. Dan itu kan memang sebenarnya jalur air, tapi itu memang jalur pintas. Cuma jalurnya ya agak sambil kadang jalan jongkok, kadang manjat batuan gitu, agak lumayan sedikit rapat. Itu jalur itu memang belum pernah dilewati sama pendaki lain ya, Mas? Ya mungkin udah pernah, tapi mungkin lama, karena kalau baru-baru itu kayaknya enggak, karena masih ada rumah serangga, rumah laba-laba itu yang kayak benangnya itu. Ya karena mungkin jalurnya ekstrim juga. Ya karena jarang. Dan akhirnya memang akhirnya ketemu setelah itu beberapa saat, akhirnya ketemu jalur yang lain, jalur yang benar, akhirnya ketemu. Di situ saya baru ngomong. Sebenarnya pas di tengah-tengah itu teman saya itu sempat tanya, Mas Uji, ini bener nggak nih jalurnya? Terus, udah Bang, bener, tenang aja. Karena saya nggak mau yang lain panik. Yang membuat jenengan yakin itu bisa ketemu jalur yang benar itu apa? Karena saya sempat melihat walaupun jauh tapi ada cahaya dari lampu penerangan di sebelah kanan itu, walaupun samar tapi berarti nggak jauh, berarti nanti pasti ketemu. Itu akhirnya ketemu ya? Akhirnya memang ketemu. Nyampe di puncak? Nah, belum. Itu belum. Masih di bawah pos 5. Masih di bawah pos 5. Gimana? Terus
Setelah itu, setelah beberapa saat lanjut lagi, terus sampai pos 5. Pos 5 kita istirahat sebentar. Ya tentunya sebatang lagi ya. Satu energi. Setelah itu lanjut. Nah, perjalanan dari pos 5 ke puncak itu kan itu didominasi pasir dan batuannya banyak batuan labil. Nah di sini pas di awal-awal itu nggak begitu ini, karena pas posisi masih gelap, relatif semua masih pada posisi naik, belum ada yang turun. Ketika sudah agak terangan, sudah ada yang turun, nah di situ mulai banyak trouble. Jadi ada beberapa pendaki yang turun itu seenaknya aja turun. Nah di sini kita belajar bagaimana kita harus menghormati hak-hak orang lain. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ya ketika kita turun, karena itu pasir dan batuan labil yang gampang longsor. Kalau kita melangkahnya asal atau ya memang itu curam. Kadang ada yang agak takut-takut sambil merosot, tapi itu kan merugikan pendaki yang di bawah kan. Kerikil batuan itu mungkin cuma segini, tapi kalau jatuh dari atas kan lumayan juga. Dan kemarin memang ada beberapa orang yang terkena. Tuh, saya sendiri sempat ya mungkin refleks ya, sempat ngomelin beberapa kali. Saya ngomelin pendaki yang turun dengan berlari, dengan merosot, dengan seenaknya. Maksudnya kalau turun pun pakai otak, kasihan yang di bawah. Kalau otaknya nggak dipakai, mending dikeluarin aja. Kalau nggak bisa ngeluarin, tak bantu ngeluarin. Ya maksudnya bukannya apa-apa, tapi kan kasihan juga ya yang lain, yang di bawah. Kalau sampai terkena itu debu juga ya kalau musimnya itu musim kemarau. Ya, kalau kemarin kebetulan debunya, kalau untuk debu nggak begitu, tapi longsoran batu kericik, ada yang segini, terus ya yang kecil-kecil banyak sih, tapi kalau yang segini kan itu lumayan kalau terkena. Ya akhirnya kami bisa sampai atas walaupun agak lama ya, itu lama. Bau belerangnya juga sangat nyengat di atas. Terus di puncak kami makan bekal, terus karena masih rame kami tiduran dulu. Itu sampai puncak jam berapa Mas? Kami kemarin jam 9:30 udah sampai puncak. Terus di puncak kami lama. Di puncak kami lama karena kami sempat tiduran biar untuk melakukan dokumentasi di puncak itu antri biar nunggu agak sepi ya. Kami sempat tiduran sampai akhirnya jam 12 kami baru turun dari puncak. Pas turun itu yang lain udah pada turun, kami masih bertiga. Akhirnya terus kami turun juga, kami rombongan yang terakhir. Tapi pas di tengah itu masih ketemu satu rombongan yang naik. Nah pas turun sampai tengah, tiba-tiba hujan dan kabut. Nah ini yang bahaya ya. Maksudnya, ketika kita mau naik gunung, ketika di situ belum ada satu orang yang istilahnya belum punya pengalaman untuk pendakian, mending diurungkan dulu. Kenapa? Karena kalau semua terjadi wajar-wajar saja itu nggak masalah, tapi ketika namanya cuaca kan kita nggak tahu. Kayak kemarin tiba-tiba hujan dan kabut yang lumayan tebal, jarak pandang terbatas, dan
semua tampak sama karena batu dan pasir, jalurnya kan nggak kelihatan. Dari itu yang makan proses lama waktu turun, karena harus orientasi medannya. Iya. Harus Kondisi hujan berkabut itu Mas Oce dan rombongan tetap turun atau berhenti? tetap turun, tapi nggak bisa cepet, ya pelan-pelan. Kan lihat ya, kebetulan kemarin juga ini sebenarnya ada tanda-tanda, cuma karena kabutnya tebal kan tanda itu juga nggak bisa dilihat secara maksudnya dari jauh kan nggak kelihatan. Harus kalau udah deket baru berarti benar. Nanti lanjut lagi ya. Ketika suatu waktu pas agak cerah dikit, jarak pandang bisa jauh, nah di situ berhenti agak lama untuk orientasi medan. Jadi ini arahnya ke sana, ini arah nanti harus ke sana. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi nggak usah buru-buru, nggak usah panik, tetap tenang. Karena pas kebetulan sempat kebuka agak itu, saya lihat yang di depan itu sempat ada yang nyasar, tapi untung dia ada teman, dipanggil sama temennya, akhirnya balik lagi. Habis itu ketutup lagi gitu. Karena sekali beda, kalau kita posisi turun dengan posisi naik, kalau posisi naik itu kalau nyasar itu sebenarnya lebih enak karena tujuannya di atas. Semakin ke atas kan itu mengerucut. Bagaimana kita nyari jalur yang ini, pasti ketemunya di atas. Tapi kalau turun kan beda. Kalau turun sekali nyasar ya semakin jauh. Apalagi dipisahkan dengan patahan-patahan jurangan-jurangan itu. Kalau mau kembali agak susah. Jadi memang harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang fokus. Akhirnya sampai di bawah ya Mas? Akhirnya sampai di bawah bisa sampai. Saya mau tanya ini, kalau tak lihat-lihat itu jenengan kayaknya senior ini dalam hal pendakian. Ya enggak sih. Ya kalau senior masih banyak yang lebih senior. Ya. Tuh mau tanya itu, kalau awal mula jenengan mendaki itu kapan itu Mas Oce? Ya tahun pertengahan 90-an, pertengahan 95 atau 9 berapa dulu, sekitaran itu. Pertama kali gunung yang didaki itu gunung waktu masih sekolah itu. Kalau saya pertama kali di Merapi, Gunung Merapi. Berarti udah banyak gunung ya? Iya. Udah semua kayaknya beberapa. Ya beberapa lah. Ya enggak. Terlalu banyak gunung di Indonesia. Cincin api ya. Terlalu banyak. Ya itu tadi nyambung yang tadi itu akhirnya sampai bawah itu jam berapa Mas? Sampai tempat camp lagi akhirnya kemarin itu jam 4 atau setengah 5 sore. Kita berangkat start setengah 3 sampai camp lagi jam 4 atau turunnya lebih cepat ya? Turunnya lebih cepat. Lebih. Kalau dalam waktu dekat ini ada rencana kemana Mas? Gunung mana lagi yang mau didaki ini? Ya paling seputaran dekat-dekat rumah itu. Kalau saya tinggalkan di Solo, ya paling. Ini terakhir nih Mas Oce ini, pesan-pesan untuk pendaki pemula atau pendaki siapa saja ketika akan mendaki, apa itu pesannya? Persiapkan 3 hal. Yang pertama mental dan etika. Yang kedua persiapan
peralatan, yang ketiga persiapan fisik, ya, supaya semua bisa berjalan seperti yang diinginkan. Oke, terima kasih Mas Oce sudah berbagi kisah menarik terkait pendakiannya. Semoga ada cerita yang menarik lagi. Oke, sedulur Nomad, demikian tadi kisah menarik yang disampaikan oleh Mas Oce terkait pendakian di Gunung Slamet. Bagi sedulur Nomad yang ini berbagi kisah medeni atau kisah menarik ataupun sejarah suatu daerah, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke tim Gromet. Kami tim Krung Gromet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.